Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks laporan percobaan dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Silakan disimak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menentukan struktur teks laporan percobaan. Dan anak-anak juga diharapkan dapat menentukan kaidah kebahasaan teks laporan. Kita bahas yang pertama, yaitu struktur isi teks laporan percobaan. Struktur isi teks laporan percobaan meliputi tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Mari perhatikan bagian teks berikut ini. Bagian teks berikut ini adalah struktur tujuan. Di dalam struktur ini berisi tentang tujuan yang akan dicapai dalam percobaan tersebut. Seperti contoh ini. Ini adalah percobaan membuat pelangi. Jadi tujuannya akan diuji tentang proses terbentuknya pelangi dengan alat dan bahan yang sederhana. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam percobaan tersebut? Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah percobaan. Apa saja langkah-langkah percobaan yang akan dilaksanakan dalam percobaan tersebut? Seperti contoh berikut ini. Ini adalah langkah-langkah percobaan dalam membuat pelangi dari alat dan bahan yang sederhana. Struktur yang keempat adalah hasil percobaan. Bagaimana hasil percobaan yang telah dilakukan? Silakan dibaca. Dan struktur yang kelima atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Bagaimana kesimpulan yang didapatkan dari percobaan yang telah dilakukan? Sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan antara lain menggunakan istilah teknis atau istilah ilmiah, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata bilangan, menggunakan konjungsi atau kata hubung, menggunakan kata rujukan. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ini contohnya, kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis atau disebut juga dengan istilah ilmiah adalah kata khusus dalam bidang pengetahuan tertentu, dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya, kata enzim, fertilitas, embrio. Nah, kata-kata tersebut dipakai dalam bidang biologi. Contoh lain, massa jenis, kohesi, adesi, amplitude. Ini dipakai dalam bidang fisika. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini dipakai di dalam langkah-langkah kegiatan. Contohnya, masukkan lempo final dan aduklah sampai rata. Ini contoh dari kalimat perintah. Biasanya dipakai di struktur langkah-langkah kegiatan. Selanjutnya adalah menggunakan kata bilangan. Contohnya, 1. Tambahkan garam dalam gelas. Nah, 1 ini adalah kata bilangan. Langkah kedua, masukkan air ke dalam gelas ukur. Nah, ini kedua, ini juga kata bilangan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung.
Berikut ini sudah ada contohnya yang saya garis bawah, itu adalah kata hubung atau konjungsi. Seperti kata yang, pada, dengan. Ini contoh-contoh konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya menggunakan kata rujukan. Apa itu kata rujukan? Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata yang lain yang telah digunakan sebelumnya. Ini saya berikan contohnya dalam kalimat. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan percobaan membuat pelangi dengan media air dan senter. Pada percobaan ini diperlukan beberapa bahan. Saya ulangi lagi contohnya. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan percobaan membuat pelangi dengan media air dan senter. Pada percobaan ini diperlukan beberapa bahan. Nah, frase pada percobaan ini merujuk pada percobaan membuat pelangi. Ini yang dinamakan dengan kata rujukan. Jadi kata yang menunjuk pada kata yang lain yang telah digunakan sebelumnya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.